Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bil ilmi wa faradallahu alaina fi talabihi wa wa'adallahu liman yatlubuhu tashilan lahu fi dukhulil jannati. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut sejenak thalabul ilmi, mencari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang fiqhul mu'asir, fikih kontemporer. Apa itu Ustaz fikih kontemporer? Fikih kontemporer itu adalah fikih yang membahas tentang masalah-masalah yang terjadi pada zaman sekarang yang tidak ditemukan pada zaman Rasul, sahabat, dan juga para ulama. Artinya ketika kita bicara masalah fikih, maka akan tetap terus ada permasalahan-permasalahan baru. Sebagai contoh, kita sholat subuh tadi, ya, kita tadi sholat subuh. Waktu sholat subuh itu kapan, Pak? Waktu sholat subuh itu kapan? Tadi ada yang melihat fajar shadiq enggak? Enggak. Ya, apalagi lagi mendung kayak gini, ya. Artinya ketika kita bicara tentang fikih yang sebenarnya, waktu sholat subuh itu ditandai dengan munculnya fajar shadiq. Ya, apa itu fajar shadiq, Ustaz? Sebuah awan yang terlihat di ufuk timur, ya, yang terkena sinar matahari dari bawah, tapi mataharinya belum muncul ke atas. Ini kalau orang-orang yang mendaki gunung yang dicari ini, ya. Tetapi di zaman sekarang orang mau sholat subuh nggak ada yang lihat fajar shadiq. Yang dilihat apa, Pak? Nah, ini yang atas ini. Kalau atas itu titit, nah udah sholat gitu kan. Ini kan berarti masail al-mu'asirah, permasalahan kontemporer. Boleh nggak kita nggak pakai lihat fajar shadiq tapi cukup pakai jam? Boleh nggak, Pak? Ini ngomong boleh, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Boleh, Pak, tenang saja, ya. Boleh, ya. Makanya ketika kita belajar fikih kontemporer, maka permasalahan-permasalahan yang dulu nggak ada itu sekarang muncul, ya. Tahu antum tinggal di suatu kota yang waktu siangnya itu lebih panjang daripada waktu malamnya, atau kebalikannya, waktu malamnya lebih panjang daripada waktu siangnya. Ya, ini gimana? Sholatnya, waktu sholat kita gimana?
Ada orang ketemu waktu siang itu cuma 3 jam, bayangkan. Ya, padahal di situ ada sholat zuhur, ada sholat asar. Ya, ketemu siangnya cuma berapa? 3 jam. Berarti 21 jamnya itu apa? Malam. Ini kalau puasa enak kayaknya Pak ya. Masya Allah ya. Ini kalau puasa enak ini. Puasanya cuma berapa? 3 jam doang. Ya. Nah ini tapi gimana kalau kebalikannya? Siangnya 20 jam, malamnya cuma 4 jam. Bagaimana? Ya, maka disinilah saya sebut tadi tentang fiqhul mu'asir atau fikih apa? Kontemporer. Ya, atau permasalahan ini pernah terjadi pada saya masih ingat nih. Permasalahan perbedaan waktu antara satu negara dengan negara yang lain. Ini masalah kontemporer lagi. Ada perbedaan waktu Pak, dari satu negara ke negara yang lain. Perbedaan tanggal, mohon maaf. Perbedaan apa? Tanggal. Di Indonesia kita duluan puasanya. Ya, ini di Indonesia kita apa? Duluan puasanya. Di Saudi hari berikutnya. Ya, di Saudi apa? Hari berikutnya. Nah, ada orang berangkat umroh 10 malam terakhir. Orang berangkat umroh di 10 hari apa? Terakhir di bulan suci Ramadan. Berangkat dia ke Saudi. Pertanyaannya, Idul Fitrinya ikut Indonesia atau ikut Saudi? Ayo. Kan dia Idul Fitri di sana Pak. Idul Fitrinya ikut Indonesia atau ikut Saudi? Bapak Ibu yang jawab ikut Saudi. Gampang jawabnya, ikut Saudi Ustaz. Iya, Bapak bisa ikut Saudi. Lalu bagaimana kalau ternyata Saudi lebarannya duluan, Indonesia terakhiran? Ayo, ikut yang mana? Yang menjadikan puasa Bapak itu cuma 28 hari. Loh, gimana? Ini pernah terjadi. Saya pernah terjadi, Pak. Ya, jadi begitu kita di Saudi ternyata apa? Kalau kita hitung puasa kita, ya, mohon maaf berarti kita Indonesia ini terakhiran puasanya ya. Indonesia yang terakhiran, Saudi yang apa? Yang duluan sama ya. Pokoknya kita hitung kalau kita pakai apa namanya? Pakai kalender Saudi itu cuma berapa? 28 hari. Lah kita tahu minimal bulan Komariah itu berapa hari? 29 kan? Duh, pusing saya ditanya sama jamaah. Ustadz, ini gimana kita ini ya? Apakah kita tetap puasa dengan jumlah 28 hari dengan mengikuti 2 kalender, atau kita tetap pakai kalender apa? Indonesia dengan meminimalisir sama mama ya paling ya 29 hari. Tapi kalau kita pakai kalender Indonesia 29 hari, di sana lebaran kita masih apa? Puasa. Duh, gimana? Jadi ya inilah makanya Muhammadiyah itu kekeh wihdatul matali ya. Satu dunia itu satu kalender biar enggak terjadi masalah yang seperti ini ya. Makanya ini masuk pada permasalahan fikih kontemporer. Hukumnya gimana Ustaz? Khilaf antara ulama ya.
Ada yang mengatakan ikut Saudi, jadi waktu mereka lebaran kita ikut apa Pak? Lebaran, tapi hari berikutnya kita kodok puasa. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, itu pendapat mayoritas ulama. Tapi pendapat Abdullah ibnu Abbas enggak, tetap ikut negara apa? Asal kita sebelum bisa diikmal minimal berapa? 29 hari, ya kan. Kalau kita ikut Saudi ternyata udah 29 hari nggak ada masalah. Ini yang jadi masalah kalau kita ikut Saudi puasa kita baru berapa? 28. Ini yang jadi masalah. Ini masalah namanya masail al-mu'asirah, permasalahan kontemporer. Nah, di antara masalah kontemporer yang ada itu adalah masalah zakat. Ini yang mau kita bahas khususnya di dalam masalah tasarrufuz zakat atau masarifuz zakat. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Untuk tata cara zakat saya akan jelaskan kurang dari 1 menit, tapi Bapak Ibu langsung bisa zakat, khususnya zakat mal. Nih saya ajarin cara zakat Pak ya, Pak Bu, ini saya ajarin cara zakat kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit Bapak bisa langsung tahu ilmu tentang zakat. Kalau zakat fitrah kita beda. Zakat fitrah itu kan beras berapa liter, kalau orang sini berapa liter? 3,5 liter ya, atau 2,5 kilo atau berapa? 3 kilo ya, atau 2,7 kilo ya. Diberikan ketika waktu setelah ketika selesai kita puasa, itu zakat apa? Zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat duit kita, uang kita, emas kita. Ya, gimana caranya? Nih, perhatikan ya. Tentukan haulnya. Jadi jangan pakai nisab baru haul, tapi kita balik Pak. Haul dulu baru apa? Baru nisab. Ya. Ini kalau kita mau mudah. Ini mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, mazhab Ahmad sebagian juga pakai cara yang seperti ini. Jadi tentukan apa? Haulnya dulu, akhir tahun kita dulu. Contoh, antum akan memakai zakat itu, mengeluarkan zakat itu setiap tanggal 27 Ramadan. Saumpama setiap tahun. Maka perhatikan ya, maka ketika Bapak sampai di tanggal 27 Ramadan, Bapak cek isi rekening Bapak cek simpanan emas Bapak, ya kan? Bapak cek saham Bapak cek deposit Bapak, ya. Bapak cek simpanan dolar Bapak. Ada yang nyimpen dolar nggak di sini? Ya, saumpama ya. Kemudian semua harta-harta yang wajib dizakatkan ini keluarkan 2,5%. Sudah. Kalau sampai nisab itu 85 gram emas nilainya. Ya. Berarti sekitar sekarang emas 2 juta, berarti sekitar 170 juta ya. Maka ketika uang kita senilai dengan emas 85 gram, kita keluarkan 2,5%, maka jadinya apa? Zakat. Kalau ternyata uang Bapak nggak sampai 170 juta atau senilai 85 gram emas, contoh Bapak cuma simpenannya mentok ada 50 juta, tetaplah keluarkan 2,5%, tapi jadinya Bapak sedekah. Itu, dan itu terulang setiap tahun. Itu paling mudah. Ya, itu zakat yang paling mudah caranya seperti itu.
Jadi Bapak nggak usah ngelihat ini duit udah setahun belum, ini emas sudah setahun belum, ini dolar udah setahun belum. Susah kalau kita tentukan kita tentukan nisab dulu, ini baru haul, ini susah. Ya, ini susah. Tapi kalau kita tentukan haulnya dulu, ini lebih mudah, Pak. Ya, makanya caranya zakat seperti tadi, tentukan haulnya, keluarkan 2,5% zakat mal kita. Kalau sudah sampai nisab jadinya apa? Zakat. Kalau kurang dari nisab berarti jadinya apa? Sedekah. Udah, itu paling enak. Jadi Bapak kalau mau enak, Ustadz saya mau barengkan sama zakat zakat fitrah sama Bapak, silahkan. Berarti setiap akhir Ramadan, entah tanggal 29 Ramadan atau 30 Ramadan, Bapak hitung simpanan uangnya, emasnya, dolarnya, rupiahnya, depositnya, sahamnya, ya. Kemudian Bapak keluarkan berapa? 2,5%-nya. Udah semudah itu. Nggak usah perlu Bapak ngitung-ngitung yang bermacam-macam, ya. Nah, lalu uang yang sudah kita keluarkan tadi kita harus berikan kepada mustahiknya. Ada 8 mustahikuz zakat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada para fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, wa fir riqabi, budak yang diakadkan mukatabah, kalau bayar sejumlah uang dia akan merdeka, wal gharimin, orang-orang yang punya hutang, wa fisabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wa benis sabil, orang-orang yang kekurangan biaya waktu dia dalam keadaan perjalanan. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ini jadi ada 8 asnaf zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, orang yang punya hutang, orang yang berjihad fisabilillah, dan yang ke-8 adalah ibnus sabil, orang yang kekurangan atau kehabisan uang saku ketika dia dalam sebuah perjalanan. Nah, dulu orang memahami 8 asnaf ini ya jelas. Tetapi ketika kita sudah masuk pada fikih kontemporer, kita akan membahas lalu bagaimana kalau zakat itu sudah tidak ada porsi sabilillahnya, kemudian dialokasikan kepada sabilillah dengan makna yang lain. Contoh, ya, ini antum fahami dengan baik. Jadi kan tadi ada namanya mustahikuz zakat, itu kan ada yang disebut dengan sabilillah. Sabilillah itu orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau Bapak lihat sabilillah sekarang ya orang di Palestina itu. Orang di Palestina, orang di Suriah, ya. Orang di Afghanistan, orang-orang yang jihad mengangkat senjata, mereka disebut dengan sabilillah, orang-orang yang berperang
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama sepakat. Ya. Itu ulama apa? Sepakat. Oh, berarti sabilillah itu orang yang berperang. Nah, di Indonesia alhamdulillah Allah berikan keamanan. Ya, tidak ada jihad mengangkat senjata seumpama. Artinya ketika kita sudah dalam keadaan aman, apakah boleh kalau sabilillah ini kita arahkan kepada guru-guru ngaji? Boleh nggak Pak? Zakat diberikan kepada ustadz, boleh nggak Pak? Kayaknya nggak ikhlas nih zakat Bapak diberikan ke saya, nggak ikhlas kayaknya ini. Ikhlas nggak nih? Boleh nggak zakat kita pakai untuk bangun madrasah? Loh. Boleh nggak zakat kita untuk pembiayaan masjid? Ya, ini Bapak harus paham bahwa makna dari sabilillah itu asal katanya adalah al-mujahidina fi sabilillah, ay al-qatilina fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Nih saya bacakan pendapat ulama tentang masalah makna sabilillah. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama tentang makna sabilillah, annal maqsuda bihim al-ghuzatu fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah ini adalah orang yang berperang mengangkat senjata di jalan Allah. Wa huwa qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau kita memakai tekstual Quran, pahami ini. Kalau Bapak memakai tekstual Quran, maka zakat itu untuk porsi sabilillah ini hanya boleh diberikan untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, annal maqsuda bihim al-ghuzat wal hujjaj wal ummar. Yang dimaksud dengan sabilillah ini adalah orang-orang yang berperang ditambah orang yang berhaji ditambah orang yang berumroh. Ya, Ustadz, kenapa orang haji dan umroh ini ditambahkan pada porsi sabilillah? Karena Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afin nisa'i jihad, apakah perempuan ini ada kewajiban untuk jihad? Rasul mengatakan, na'am, iya ada. Jihad la qitala fihi, jihad tapi tidak ada peperangan di dalamnya, mengangkat senjata di dalamnya. Apa itu? Al-hajju wal umroh, haji dan umroh. Makanya ditambahkan. Jadi kalau Bapak tekstual Qur'annya saja namanya sabilillah ini untuk orang yang perang saja, tapi kalau kita tambahkan tekstual Quran dengan tekstual hadis, maka bertambah jihad itu maknanya adalah apa? Orang yang umroh dan juga orang yang haji bersama orang yang berperang. Ini pendapat Al-Imam Hambali. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang menjadi pendapat mayoritas ulama kontemporer, adalah annal maqsuda bihadal masraf jami'a wujuhil birri min takfinil mauta wa bina'il jasuri wal madaris wal masajid wal jam'iyat al khairiyah wa ghairi dhalika mimma huwa fi mashghuli hadal ismi, wa hadha qawlu qillati minal mutaqaddimin wa qad irtadahu katsirun minal mutaakhirin wa bihi akhadha al majma' al fiqhi al islami di Makkah. Ini yang ketiga, makna dari sabilillah adalah
seluruh kebaikan yang mengarah kepada dakwah di jalan Allah, membangun masjid, membangun madrasah, menggaji guru, membayar listrik masjid, membayar listrik sekolah, ya, majelis taklim, para guru-guru kita, guru-guru TPA, guru-guru diniyah, guru-guru Quran, mereka masuk dalam kategori sabilillah. Dan ini pendapat Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, perkumpulan ahli fikih Islam kontemporer yang pusatnya sekarang ada di Mekah. Jadi boleh kalau kita memaknai sabilillah dengan makna kontekstual. Jadi tidak melihat tekstualnya, tapi melihat konteksnya. Karena sabilillah itu arti umumnya jalannya Allah. Berarti seluruh kebaikan yang digunakan di jalannya Allah bisa masuk untuk kategori sabilillah, gitu. Makanya jangan iskal kalau ada nanti uang zakat dipakai untuk pembiayaan majelis taklim, pembiayaan sekolah, pembiayaan masjid, ya, bahkan mungkin kita pakai untuk memberikan kafan bagi orang yang meninggal, ya, atau mungkin kita bisa kirim bantuan ke Sumatera, ya. Itu semuanya bisa dikategorikan sabilillah dengan makna kontekstual sesuai dengan pendapat Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, ya, perkumpulan ahli fikih Islam yang ada di kota Mekah. Jadi 3 pendapat dengan makna makna sabilillah ini, ya, tapi ya tetap akan ada perbedaan ulama, ya, akan tetap kekeh ada orang yang mengatakan nggak boleh, gitu. Pokoknya sabilillah ini hanya untuk orang yang jihad, perang. Tetap akan ada pendapat itu, tapi saya tetap mengatakan ini khilaf, ya, perbedaan ulama. Makanya kalau orang ngaji sama saya ini harus sudah terbiasa untuk berbeda. Sama ini saya cek nih ilmunya jamaah Masjid Al Ihsan, mbak-mbak perempuan yang di belakang, hukum pakai cadar bagi perempuan? Nah, itu nggak belajar fikih perbandingan madhab, ya. Kalau kita belajar fikih perbandingan madhab, pakai cadar hukumnya khilaf. Nah, itu yang benar, ya. Hukumnya apa, Pak? Khilaf. Sebagian ulama mengatakan wajib, madhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan sunnah, madhab Ahmad. Sebagian ulama mengatakan mubah. Ya, makanya kalau kita belajar fikih perbandingan madhab, ya tadi akan ada macam-macam tadi, pendapat 1, pendapat 2, pendapat 3. Yang benar yang mana, Ustadz? Semuanya benar, ada dalilnya kok. Ya, tergantung yang kita pilih saja. Tapi ketika kita memilih satu pendapat, jangan salahkan pendapat yang lain. Udah itu aja. Poinnya di situ. Ya, mana sabilillah, kalau antum mau ikut pendapat mayoritas ulama, ya khusus untuk orang perang. Ya, kalau antum ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ditambah mayoritas orang yang perang sama orang yang haji dan umroh. Kalau antum ikut pendapat ulama kontemporer, berarti masrafuz zakat sabilillah ini atau sabilillah, makna dari sabilillah ini adalah seluruh hal yang mengarah kepada dakwah ilallah, dakwah kepada Allah, maka bisa masuk dalam sabilillah. Yang mana, Pak? Bapak cenderung yang 1, 2, apa 3? Nah, jangan gini, nanti kalau waktu kampanye gini gitu kan, wah repot ini, ya.
Jadi ya terserah. Ini saya berikan pilihan seperti ini agar kita memahami ada perbedaan ulama di situ. Ya. Tuh ya. Jadi belajar ya adik-adik ya. Kalau ditanya fikih yang ada perbedaan ulama, jawabannya apa? Khilaf. Tapi kalau saya tanya hukum sholat subuh apa? Khilaf, ngawur ya kan. Oh, sholat subuh wajib. Ini kita bicara ketika fikih itu ada perbedaan apa? Ulama. Kalau nggak ada perbedaan, nggak usah jawab khilaf. Ya. Itu permasalahan kontemporer yang pertama. Permasalahan kontemporer yang kedua, apakah boleh zakat kita berikan dalam bentuk yang lain? Panitia zakat Masjid Al-Ihsan nanti Ramadan biasanya ada mengumpulin zakat. Dapat duit Masjid Al-Ihsan dari mengumpulkan zakat mal sebanyak 10 miliar. Amin. Didoain 10 miliar diam saja. Amin. Mungkin enggak, Pak? Mungkin, sangat mungkin kalau seluruh orang Islam mau apa? Mau zakat. Coba pedagang-pedagang yang ada di pinggir jalan itu dikeluarkan berapa persen? 2,5%-nya. Para dokter, para apoteker, para insinyur, ya, orang-orang yang kerja di kementerian diambil berapa? 2,5%. Nyampe itu Pak 10 miliar. Ya. Jadi kalau Masjid Al-Ihsan punya uang 10 miliar dari pengumpulan zakat, lalu ada musyawarah panitia zakat, ini duit kalau dibagikan secara langsung gimana Pak? Jadi amplopin gitu kira-kira 10, 100 ribu, 100 ribu, kemudian apa? Dibagi. Apa yang terjadi? Habis. Ya, uangnya bisa langsung apa Pak? Langsung habis. Nah, bagaimana ketika akhirnya uang itu dibuat sebuah badan usaha masjid, pembiayaannya dari zakat, keuntungannya baru diberikan kepada fakir miskin, pada mustahik zakat. Boleh enggak? Boleh enggak seperti itu? Jadi 10 miliarnya kira-kira 10 miliarnya ini dibelikan berapa? 10 miliar dapat mesin jahit berapa? Enggak tahu ya, saya juga enggak tahu ya. Anggap dapat 1000 mesin jahit. Ya. Jadi uang 10 miliar ini enggak dibagi-bagi kepada mustahiknya, tapi uang 10 miliar ini dijadikan sebuah usaha, ya kan, yang nanti hasil dari usahanya ini baru diberikan kepada apa? Fakir miskin. Itu paling mudah, ini paling mudah. Kita depositkanlah saumpama ya, biar nggak usah mikir ngelola bisnis saumpama ya. Nanti uang depositnya ini diberikan kepada apa? Mustahiknya, hasil dari deposit bagi hasilnya ini diberikan kepada apa? Kepada mustahiknya. Apakah boleh Ustaz melakukan hal yang seperti itu? Maka ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah istismar. Saya susah membahasakan bahasa Indonesianya.
menggandakan atau menjadikan uang zakat tadi punya laba, ya, itu ada 3 hal. Yang pertama, ketika hal itu dilakukan oleh muzaki sendiri maka nggak boleh. Saya ulangi ya. Jadi kalau yang mengembangkan ini orang yang zakat sendiri, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak. Jadi Bapak kalau punya kewajiban zakat, kemudian Bapak punya duit zakat 1 tahun sama kekumpul 100 juta. Bapak mikir, ini 100 juta daripada saya bagikan kemudian habis, mending 100 juta ini ya saya bikin toko, atau mungkin saya bikin nanti hasil dari ininya saya berikan setiap bulan kepada fakir miskin seumpama. Maka ketika muzaki sendiri atau orang yang berzakat atau sohibul mal, orang yang punya duitnya yang mengembangkan, maka nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh Ustadz? Karena dia punya kewajiban mengeluarkan secara langsung. Yang kedua adalah orang yang menjadi mustahiquz zakat. Kalau yang mengembangkan itu adalah mustahiquz zakat, maka boleh. Contoh, 10 miliar dana zakat ini dibagikan dulu kepada mustahiknya. Ini kamu punya bagian sekian, kamu bagi sekian, kamu bagi sekian, bagi sekian. Setelah dibagi, dikobdun, diterima, baru uang itu dikumpulkan kembali untuk dikelola. Ini boleh. Ulama sepakat boleh. Kenapa boleh? Karena zakat sudah diberikan. Jadi kalau zakat itu masih dipegang sama muzaki, nggak boleh zakat itu istismar, dikembangkan, nggak boleh. Ya, kalau sudah diberikan, kemudian baru dikumpulkan dan dibuat usaha bersama, itu boleh. Ya, nah yang ketiga ini khilaf. Apa khilaf itu? Ketika zakat itu dikembangkan oleh yayasan atau pihak ketiga. Ini ulama Pak? Berbeda pendapat. Contoh ada Basnas, ya. Ada dompet duafa mungkin, ya. Ada rumah zakat, ya. Apakah boleh yayasan atau mungkin pengelola zakat ini mengelola terlebih dahulu uang zakat sebelum diserahkan? Maka ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, ya. Yang kedua mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh karena memang zakat itu kan sudah diserahkan, jadi boleh dikelola. Yang mengatakan tidak boleh, zakat itu lembaga amil zakat ini wakilnya orang yang berzakat, sehingga dia mempunyai hukum yang sama dengan orang yang memberikan zakat. Jadi khilaf di antara para ulama. Menurut Ustadz bagaimana? Saya cenderung kalau uangnya sedikit ya dibagi saja, ya, kalau uangnya sedikit. Tapi ketika uangnya itu besar, bisa jadi manfaat yang berkelanjutan, maka saya cenderung uang itu dikembangkan saja. Karena daripada kita ngasih ikan, mending kita kasih apa Pak? Kasih kita apa? Kailnya, ya. Kita pengen fuqara wal masakin ini punya punya uang yang aman gitu ya, punya beras yang aman. Contoh masjid ini ngumpulin zakatnya dibeliin sawahnya setiap 3 bulan ini panen, kemudian hasil dari panennya ini, berasnya ini disalurkan. Setiap ada orang fakir miskin yang datang ke masjid disuruh ngambil berasnya secara gratis. Menurut saya
itu jauh lebih bermanfaat daripada uang itu kita bagi kemudian habis ketika, ya kan. Tapi kalau uangnya sedikit ya nggak apa-apa, ya? Langsung dibagi, tidak ada masalah. Karena kalau kita putar dalam bentuk usaha juga, uang ini tidak juga menghasilkan dalam bentuk yang banyak, ya. Wallahu alam, ya. Jadi tiga hal yang harus kita pahami, ya. Bisa jadi ketika pengelolanya itu orang yang berzakat sendiri maka nggak boleh. Yang kedua, kalau pengelolaannya dari mustahik itu boleh. Dan yang ketiga, kalau pengelolaannya dari lembaga zakat, lazismu, lazisnu, basnas, ya, dan seterusnya itu, maka ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Terserah Bapak mau ikut pendapat yang mana, fadl, silahkan. Karena memang ya seperti itu, ya, ada perbedaan ulama di dalam masalah istismaruz zakat atau mengembangkan uang zakat, gitu. Baik, ada pertanyaan Pak? Fadal. Ada, kita buka diskusi, silahkan. Ada pertanyaan masalah fikih kontemporer? Ada pertanyaan? Silahkan Bapak. Ya, salah itu dulu ini. Bismillah. Ini Ustaz, tadi pada saat kita mau menghitung haul, iya, kita kan sudah menentukan kita masuk haul dan nisab juga masuk, lalu kita sudah mendapatkan nilai. Lalu pada saat pemberiannya itu apakah harus dalam satu waktu tertentu atau bisa kita bertahap itu? Misalnya kita bagi-bagikan di beberapa tempat, 1, 2 sampai 10 tempat misalnya gitu kan. Apakah seperti itu? Apakah harus satu lokasi habis di situ gitu? Itu aja Ustaz. Makasih. Bagus ya, pertanyaannya bagus banget nih. Bapak siapa namanya Pak? Pak Dedi. Teddy. Masya Allah, ini kayak ininya staf Presiden Prabowo ini, Masya Allah. Pak Teddy ya, Masya Allah. Pak Teddy ini zakatnya nanti Ramadan itu 100 juta. Amin Pak, amin Pak. Apakah 100 juta ini kita langsung berikan di satu tempat, atau boleh kita bagi-bagi ke tempat yang lain? Ya, sebenarnya zakat itu yang, coba saya tanya dulu ke jamaah ini. Zakat itu lebih baik Bapak bagi sendiri atau Bapak titipkan ke lembaga zakat, Pak? Lebih baik yang mana? Boleh dua-duanya ya. Zakat itu kan boleh kita bagi sendiri atau boleh kita titipkan ke lembaga zakat. Pertanyaannya, lebih baik yang mana? Yang jawab lebih baik kita bagi sendiri, alasannya kenapa Pak? Lebih tepat sasaran, betul ya? Benar nggak? Ada yang punya pendapat lebih baik di lembaga? Halo? Ini kayaknya Bapak nggak percaya nih sama lembaga zakat kayaknya. Lebih baik lembaga. Kenapa Pak lebih baik lembaga? Iya. Betul, nggak ada double ya. Jadi kalau Bapak kasih ke masjid, disalurkan ke warga itu rata. Tapi kalau setiap orang ngasih sendiri-sendiri, ada yang kebagian, ada yang nggak kebagian, betul? Masya Allah. Jadi ulama Masjid Al Ihsan berbeda pendapat, Masya Allah. Ya. Kalau pendapat kubu kiri ini lebih baik dibagi apa? Sendiri. Kalau kubu kanan baik pakai apa? Lembaga. Nah,
Kalau dulu di zaman Nabi, zakat itu dibagi sendiri apa dibagi oleh lembaga? Ayo. Di zaman Rasul dulu. Zakat di zaman dulu dibagi oleh pemerintah. Jadi pemerintah mengambil zakat. Jadi zakat dulu itu diambil, Pak. Bukan sukarela Bapak memberikan ke masjid itu, enggak. Zakat itu ada petugasnya namanya amil yang mendatangi seluruh rumah pada waktu itu untuk mengambil zakat. Kemudian dikumpulkan zakat itu, kemudian baru dibagi. Maka ketika kita melihat cara zakat di zaman Rasul, maka lebih baik zakat itu dibagi oleh lembaga. Tetapi ketika kita titip ke lembaga sama mama bapak titip ke Basnas, duitnya bapak store ke Basnas, bapak punya tetangga pinggir rumah fakir miskin, kira-kira kebagian duit dari Basnas gak? Enggak. Gimana? Disitulah tadi solusinya Pak Teddy. Solusinya, dan itu solusi saya juga. Sebagian zakat saya titipkan ke lembaga, sebagian zakat saya berikan kepada tetangga-tetangga saya yang ada di sebelah. Karena bagaimanapun uang itu kalau kumpul dengan jumlah yang banyak, kemanfaatannya lebih besar di lembaga. Tetapi kita nggak boleh buta mata bahwa di sekitar rumah kita ini ada mustahik yang harus kita beri. Ya, makanya apakah boleh membagi zakat pada beberapa tempat yang berbeda? Jawabannya apa? Boleh. Ya, jawabannya boleh. Tetapi harus ingat satu hal, untuk memindahkan zakat ke tempat yang jauh itu ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Bapak zakat ke Somalia, bapak zakat ke Afghanistan sama, itu ulama mengatakan mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena enggak boleh intiqaluz zakat, memindahkan zakat. Walaupun dalam mazhab Imam Hambali diperbolehkan ya. Mungkin itu saja sebagai batasan khilaf di antara para ulama, yang terpenting tidak kita keluarkan zakat itu di tempat yang mungkin sangat jauh sehingga tidak memberikan kemanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Silakan pendapat pertanyaan. Kita tahu bahwa penerima zakat itu 8 asnaf. Apakah dibagi 8 itu bahwa komposisinya kan satu mungkin hanya 5, 2 bisa 100 dan sebagainya. Komposisinya beda-beda sekali. Betul. Ini bagus ya tentang masalah. Saya kira saya sudah jelaskan itu, tapi kok belum. Mungkin alhamdulillah Bapak ingatkan. Dalam mazhab Syafi'i, ingat nih panitia zakat nih, kalau bagi zakat, yang pertama kali kita ngomong mazhab Syafi'i. Mohon maaf ya, kita ngomong mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Komposisi zakat itu kalau mazhab Syafi'i wajib sesuai dengan 8 asnaf ini. Contoh, ketika 8 asnaf ini semuanya ada, maka uang zakat itu wajib dibagi 1/8, Pak. Kan 8-8-nya kan ada. Ya. Jadi bagian fakir miskin 1/8, bagian fakir 1/8, bagian miskin 1/8. Karena kan mustahik itu kan jumlahnya berapa tadi? 8. Benar kan? Maka uang yang terkumpul itu kita bagi berapa? 1/8. Kalau 8 asnafnya ini ada. Sekarang kan contoh budak nggak ada, berarti kan kurang, jadi 7. Yang kedua, ghorimin, orang yang punya hutang. Di sini banyak orang yang punya hutang, Pak. Banyak orang yang punya hutang nggak di sini? Masya Allah, ini mau saya hilangkan masalahnya ini ya kan?
Anggap orang sini ini nggak ada orang yang punya utang sama Mama ya. Jadi hilang 2. Kemudian nggak ada Ibnu Sabil, hilang 3. Ustadz, berarti cuma ada 5 mustahik, maka zakat dibagi berapa? 1/5. Nah, jadi sama zakatnya kok 5 miliar, maka dibaginya berapa? 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Jadi 5 miliar itu dibagi 1 miliar. Nah, setiap mustahik diambilkan dari ini. Walaupun jumlahnya berbeda-beda, Pak. Contoh fakir jumlahnya sekian, miskin jumlahnya sekian. Nah, itu tetap diambil dari porsi pembagian awal dari apa? Dari mustahiknya tadi. Ini kalau kita mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi baginya caranya gitu. Dilihat porsinya dari apa? Dari mustahiknya. Tetapi mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala tidak. Mazhab Abu Hanifah itu lebih ke personalnya. Ya, lebih ke apa? Ke personalnya. Jadi seumpama apa? Zakat ini 10 ada 5 miliar kemudian hanya diberikan kepada beberapa orang sama atau mungkin beberapa ini, artinya nggak usah rata, nggak usah dibagi sampai kayak tadi, maka diperbolehkan menurut Al Imam Abu Hanifah. Ya, makanya kayak bapak sama mama zakat punya uang, zakatnya itu seumpama bapak 5 juta. Kan repot mau bapak bagi sendiri sama 8 juta lah sama mama ya. Bapak punya banyak punya 5 juta. Bapak punya kewajiban zakat 5 juta sama mama. Nah, asnafnya itu ada 5. Kemudian bapak bagi sendiri. Berarti ada 1 juta untuk fakir, 1 juta untuk miskin. Kan ribet, Pak. Sehingga mazhab Imam Abu Hanifah itu mengatakan enggak. Yang penting zakat itu diberikan pada mustahiknya, tidak usah dibagi dengan porsi yang seadil-adilnya tadi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau bapak tanya mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka wajib membagi zakat sesuai dengan apa, Pak? Dengan jumlah apa? Mustahiknya. Makanya saya selalu ngomong, panitia zakat tuh sebelum narik zakat sudah harus punya data mustahik, harus punya data mustahiknya dulu. Ya, contoh rapat pengurus masjid, kita hanya akan menyantuni 1 RW atau kita hanya akan memberikan zakat ini di 1 RW. Ini RW berapa, Pak? 16, 13. Kita hanya akan menyantuni 1 RW 13. Maka di data itu, ya, Pak RT-nya diundang, wargamu ada berapa ini mustahik zakat, ya kan? Kekumpul sama 300 mustahik. Ya sudah, berarti ketika uang itu masuk, kita langsung bagi untuk berapa? 300 orang ini. Ya, itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah. Jadi betul, Pak. Bisa tadi. Ya, terakhir ini ya. Waduh, udah titit dari tadi ya. Iya. Hanya 5 asnaf, dia ngumpul banyak kan, karena mengirim orang. Ya terima kan paling nggak dapat 1/5 dibanding berusaha jadi bikin PT atau apa. Kalau menerimanya kelihatan gitu, dia langsung bagi 5 misalkan, dia jauh gede ya kan. Sementara mungkin yang ambilnya cuma mulai 100, yang fakir miskin 100.000 ya kan. Ya, makanya tadi saya boleh mazhab Imam Abu Hanifah boleh ke personalnya, langsung ke personalnya, Bapak, boleh. Jadi gak usah ngitung dari jalur mustahiknya, langsung orang-orangnya saja itu boleh. Ya, langsung dibagi pada orang-orangnya itu boleh, Bapak. Tetapi kalau mazhab Syafi'i itu dari jalur apa? Mustahiknya. Jadi ada yang ke personal, ada yang ke mustahik. Itu bedanya mazhab Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Syafi'i itu
mustahik 1, mustahik 2, baru dibagi dari mustahik itu nanti diambil porsinya setiap mustahik. Kalau madzhab Imam Abu Hanifah itu ke personalnya langsung, nggak usah pakai apa? Lewat mustahik 8 tadi. Jadi boleh dua-duanya, dua cara yang seperti itu memang boleh. Ustaz, boleh satu pertanyaan? Aduh, masya Allah. Ya, baru saya ngomong selesai ya. Silakan Bu, terakhir ya. Mohon maaf ya. Sudah siang ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama mengenai lembaga atau pihak ketiga yang kita kenal dengan amil sebagai amil zakat. Ini saya menemukan amil zakat ini memungut gitu ya. Untuk amilnya ini, lembaga ini berbeda-beda. Jadi sebetulnya berapa yang diwajibkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Untuk amilnya. Untuk amilnya itu lembaga dalam bentuk lembaga seperti katakanlah lembaga-lembaga yang kita kenalkan banyak di masyarakat. Itu ada, saya temukan berbeda-beda cara mereka menentukan berapa bagian yang untuk amilnya itu. Itu pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, kalau bicara tentang zakat mal, ini kan tentu adalah kaitannya dengan harta yang kita punya atau aset yang kita punya. Saya ingin mendapatkan satu penjelasan lagi dengan harta-harta yang kita pakai. Jadi misalnya rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai. Tadi kan ada nisab itu kepada harta yang memang berlebih. Nah, kemudian apakah wajib rumah kedua misalnya, rumah kedua apa ke-20 Bu? Masya Allah ya, rumah ke-20 ini. Katakanlah rumah itu memang tidak terpakai dan tidak menghasilkan. Tentu kewajiban zakat mal itu apakah masih tetap ada ya. Tapi seperti tadi, mobil kita pakai, rumah kita pakai, atau dana yang kita miliki itu hanya cukup memang untuk kehidupan kita. Jadi selama ini apakah diniatkan cukup dengan sedekah, infak begitu? Terima kasih. Yang pertama masalah amil, hati-hati. Tidak semua orang bisa bebas menjadi amil. Ya, amil itu adalah petugas zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi seumpama Masjid Al-Ihsan ini bikin panitia zakat, maka tidak ada porsi amil bagi panitia zakat Masjid Al-Ihsan ini. Kenapa nggak ada porsi amil Ustadz? Karena amil adalah orang yang ditunjuk oleh apa Pak? Pemerintah untuk mengelola apa? Mengelola zakat. Makanya hati-hati di porsi amil ini. Ya, saya berkali-kali melihat kasus masjid mengalokasikan sebagian dana zakat diberikan pada orang yang jaga standnya, nggak boleh. Karena kenapa Ustadz? Karena amil itu punya syarat harus ditunjuk oleh lembaga zakat resmi dari pemerintah. Makanya harus tersertifikat Basnas. Dia punya kafaah syariah, kemampuan syariat untuk mengelola zakat. Kemudian diberikan mandat untuk mengelola zakat, barulah dia diposisikan sebagai siapa? Sebagai amil. Tapi kalau kita bikin panitia kecil-kecilan di musola, di masjid, di majelis taklim, maka nggak ada bagian amil. Hati-hati ya, jangan sampai kita nggak mustahik zakat tapi ngambil uang zakat, itu uang haram ya. Hati-hati ya. Kemudian berapa porsi dari bagian amil? Bu, dalam madzhab Syafi'i, tadi saya katakan madzhab Syafi'i itu kita cari mustahiknya yang ada, kemudian kita bagi menurut jumlah mustahik yang ada. Contoh, kan zakat itu kan 8 asnaf Bu. Saumpama 8-8-nya ini ada, maka bagian amil berapa? 1/8. Oh gitu ya Ustadz, saumpama hanya ada 3 asnaf saja, 5 asnaf saja, maka bagian amil berapa? 1/5. Nah gitu caranya.
Itulah kenapa saya tadi katakan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i pembagian zakat itu ditentukan dari jumlah mustahik yang ada. Ya, karena kita punya amil yang harus kita gaji. Ya, kita punya amil yang harus mengambil bagiannya, pengelolanya ini bagiannya berapa? Maka pembagiannya disesuaikan dengan jumlah mustahiknya tadi, ya. Makanya pembagian amil itu disesuaikan dari jumlah mustahik yang ada. Gitu aja. Kalau adanya 5 mustahik ya berarti bagiannya amil 1/5. Kalau mustahiknya ada 6 ya bagiannya amil berapa? 1/6 gitu ya. Terakhir masalah harta yang wajib dizakatkan. Bu, rumah, mobil, tanah tidak wajib dizakatkan. Ya, harta yang wajib dizakatkan itu hanya ada 6. Ya, ingat-ingat 6 ini. 1, mata uang emas perak. Ya, ini wajib zakat nih. Dolar, rupiah, real, euro, ya. Ya, emas batangan itu wajib zakat. 2 adalah pertanian, hasil pertanian. Ini wajib dizakatkan. 3, peternakan saja ini hanya terkhusus pada sapi, kambing dan juga apa? Unta. Jadi kalau antum ternak lele sama ya, ada yang ternak ini, ternak jangkrik ada, Pak. Ternak jangkrik buat makan apa? Makan burung ya. Nah, ini. 3, peternakan. 4 adalah perdagangan. 5 adalah pertambangan. 6 adalah apa? Al-kasbu, penghasilan. Yang 6 ini khilaf di antara para ulama. Berarti Ustadz, rumah, mobil, tanah tidak masuk dari 6 hal ini, sehingga tidak wajib untuk dikeluarkan apa? Zakatnya, kecuali rumah dan mobil ini dijadikan barang dagangan. Kalau dijadikan dagangan berarti zakatnya zakat apa Pak? Perdagangan, masuknya di situ. Tapi kalau kita jadikan investasi, maka tidak wajib untuk kita keluarkan apa? Zakatnya, karena hanya ada 6 item tadi tentang harta yang wajib untuk kita keluarkan apa? Zakatnya. Mohon maaf ya, kita harus pulang Pak. Udah siang banget ini ya. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya Pak ya. Udah mohon maaf ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.